Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video bahasa Inggris kali ini saya akan menjelaskan tentang simple past. Materi lain tentang past tenses, link videonya sudah saya siapkan di description box. Ayo langsung aja kita ke materi kali ini ya. Oke, kita mulai dari simple past dulu ya. Nah, bagaimana formatnya? Ini adalah format dari kalimat simple past. Ada dua. Di sini saya tuliskan. Yang pertama, subject ditambah past form of verb ditambah infinite atau keterangan apapun ya, bisa. Past form of verb ini kalian ingat lagi, ini ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu berarti biasanya verb satunya itu adalah ditambah ed saja untuk membuat verb 2. Ada yang irregular yaitu bentuknya berbeda dari yang verb 1. Jadi tidak cuma ditambah ed saja, tapi bentuknya berubah dari verb satunya. Itu format yang pertama. Yang kedua ada subject ditambah past form of be. Nah, past form of be ini ada dua ya. Ada was, ada were. Oke, diingat-ingat lagi kapan kita pakai was, kapan kita pakai were. Ya, jadi ada dua format. Yang pertama pakai past form of verb atau verb 2. Yang kedua kita pakai past form of be. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat di slide selanjutnya nanti ya. Simple past itu fungsinya untuk membicarakan masa lampau, tapi kita pastikan di sini action yang kita bicarakan di masa lampau itu harus sudah selesai. Ya, di sini garis bawahnya ada di completed action in the past ya. Actionnya itu sudah harus selesai di waktu lampau, jadi dia dimulai dan selesai di waktu lampau. Yang kedua, action duration atau berapa lama jalannya action tersebut biasanya tidak penting dalam kalimat simple past. Bisa kita memasukkan durasi, tetapi biasanya action duration ini tidak disebutkan dalam past tense karena yang penting di sana actionnya sudah selesai di waktu lampau. Oke. Sekarang kita ke contoh. Nah, ini dia contohnya. Kita lihat dulu kalimat A. Kalimat A, Mary walked downtown yesterday. Ini artinya Mary kemarin berjalan di kota. Nah, itu kalian sudah tahu Mary sekarang tidak berjalan lagi di kota ya. Jadi actionnya tidak masih berlanjut. Mary tidak berjalan satu hari full, tapi kemarin dia berjalan, sekarang sudah tidak lagi. Yang kedua, I slept for 8 hours last night. Ini saya tidur 8 jam kemarin malam, berarti sekarang saya sudah tidak tidur lagi ya. Oke, itu penekanannya itu adalah situasi yang dimulai dan selesai di waktu lampau. Bagaimana caranya kalian membedakan kalimat past tense dan yang lainnya? Itu biasanya ada kata keterangan waktunya. Contohnya kemarin malam, 2 hari yang lalu, atau di tahun 1999. Jadi ada keterangan waktu lampau biasanya yang menjadi kata kunci. Kalimat itu adalah kalimat past tense. Oke, yang ini kalimat C dan D itu yang tadi kita bicarakan. Verb 2 ada yang regular, ada yang irregular. Kalimat C dan D ini adalah contoh dari kalimat dengan kata kerja yang regular. Jadi kata kerja yang regular ini hanya tinggal ditambah ed saja dari kata kerja bentuk pertamanya. Kata kerja bentuk pertama ini adalah stay ditambah ed. Kata kerja bentuk pertamanya adalah arrive, ini ditambah ed ya. Itu kata kerja yang regular, dan ada juga kata kerja yang irregular atau tidak beraturan. Contohnya di kalimat E dan kalimat F ya. Eat ini dari eat, took ini dari take. Nah, gitu.
ayo diingat-ingat lagi yang mana yang regular, yang mana yang irregular. Contoh kalimat G dan H ini adalah yang memakai be. Be itu bentuk pastnya ada dua, ada was dan ada were. Contohnya adalah I was busy yesterday atau they were at home last night. Kapan kalian pakai be? Kalau yang misalnya kalian mau jelaskan itu tidak dengan verb ya. Busy itu adalah keadaan, at home itu juga adalah keadaan, jadi tidak dijelaskan dengan kata kerja. Saat itulah kalian memakai be setelah subjek ya. Kapan pakai was, kapan pakai were? Kalau misalnya tunggal dia pakai was, kalau jamak pakai were ya. Oke, saya lanjut langsung. Oke, ini adalah format dari simple past ya, yang regular verb ataupun yang irregular. Ada untuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan kalimat jawabannya ya, jawaban singkat. Yang pertama untuk statement itu yang pertama adalah subject ditambah dengan verb 2 atau past form of verb ditambah dengan kata keterangan waktu biasanya. Untuk negatif ciri-cirinya adalah ada kata did not ya sebelum kata kerja. Nah, pada kalimat negatif ini kalian perhatikan lagi kata kerjanya ini kembali ke bentuk pertama. Nah, kenapa kembali ke bentuk pertama? Karena di sini sudah ada did not ya. Did not ini adalah bentuk past dari do not. Nah, jadi bentuk pastnya sudah ada di depan nih. Jadi kata kerjanya tidak harus dalam bentuk past lagi, dia kembali ke bentuk yang pertama. Nah, di sini banyak sekali yang terlupa ya. Sudah pakai did not tapi kata kerjanya lupa lagi diubah ke bentuk yang pertama. Ingat, setelah did not, kata kerja kembali ke bentuk yang pertama. Untuk kata-kata tanya, membuat kalimat tanya, yang di awal adalah did. Setelah itu baru diikuti oleh subjeknya. Setelah itu diikuti oleh kata kerja ke base form lagi atau ke bentuk pertama lagi. Jadi di sini juga harus diingat ya, karena sudah ada did yang menyatakan waktu lampau, jadi kata kerja kembali ke bentuk yang pertama. Untuk jawabannya short answer bisa yes atau no di sini. Kalau yes itu pasangannya adalah did, kalau no pasangannya adalah did not ya. Di tengah-tengahnya kalian bisa isi dengan subjeknya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Bagaimana yang dengan be? Untuk yang dengan be, ini was atau were, itu ada juga variasi kalimatnya. Ada kalimat positif, negatif, kalimat tanya, dan jawabannya. Oke. Untuk yang she, he, dan it, atau yang tunggal ya di sini, kalian pakai was, we, you, they, atau yang jamak kalian pakai were dan diikuti dengan keterangan ya, di sini tidak dengan kata kerja. Untuk negatif, not-nya melekat di was dan were ya. Bisa kalian singkat, was not jadi wasn't dan were not jadi weren't. Untuk kata tanya, was dan were-nya pindah ke depan ke sebelum subjek. Setelah itu diikuti dengan subjek dan keterangannya di belakang. Short answer-nya ada pasangannya yes dengan was atau were, no dengan wasn't atau were not. Oke. Semoga bisa dimengerti dengan baik yang saya jelaskan tadi. Oke. Past time expression ini selain yang tadi di awal ya saya jelaskan, ada juga beberapa variasi ya yang bisa kalian lakukan pada kalimat past tense ya, dengan menggunakan past time expression. Past time expressionnya itu bisa berupa frequency,
Ini adalah frekuensi adverb, sama seperti yang saya jelaskan di video saya tentang present tense. Ada frekuensi adverb di sana. Nah, di past time expression ini pun masih bisa menggunakan frekuensi adverb yang sama dengan yang ada di present tense. Yang selanjutnya ada definite atau indefinite point of time, ya. Bagaimana contohnya? Saya contohkan di slide selanjutnya. Frekuensi ini contohnya ya, di sini saya sebutkan ada often, sometimes, dan always. Nah, frekuensi adverb lain pun bisa digunakan dalam past time ya. Pembedanya adalah verb yang mengikuti frekuensi adverb ini. Verb yang mengikuti dalam bentuk lampau. Oke, di sini contohnya verb yang mengikuti semua dalam bentuk lampau. Jadi di sana sudah kelihatan, oh berarti ini hanya berlaku di masa lalu saja. Berarti saat ini saya tidak lagi berjalan pulang saat waktu makan siang, atau yang ini berarti saya tidak lagi membawa makan siang ke sekolah. Karena ini semua berlaku di masa lampau. Ini kita lihat verbnya semua adalah verb 2. Oke. Yang selanjutnya definite point of time. Nah, misalnya ini adalah contohnya, di sini saya tidak sebutkan semua contohnya ya, hanya beberapa saja. Ada minggu lalu, atau saat saya masih kecil, atau kemarin, atau 6 minggu yang lalu. Oke, contoh kalimatnya ada di sini. Berarti di sini ada batasan waktu tertentu ya. Minggu lalu kita tahu jelas itu minggu lalu. Kemarin itu ada batasan yang jelas di hari yang lalu ya. Coba kita bedakan dengan yang ini. Ada the other day, ages ago, atau a long time ago. Ini tidak ada batasan yang jelas kapan itu terjadi ya. Contohnya adalah people live in cave a long time ago. Berarti zaman dahulu orang-orang itu tinggal di gua. Nah, kita di sini tidak menyediakan definite atau batasan yang pasti kapan sih itu terjadi gitu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan soalnya bersama-sama ya. Ini saya ada beberapa soal tentang past tense. Ada beberapa kalimat, dan kalimat ini bagian kata kerjanya menghilang. Oke. Kalian bisa isi sesuai dengan verb yang sesuai dengan yang ada di sini ya, dengan kalimatnya. Oke, Maria walked to school today, Rebecca drove her car, Olga her bicycle, Yoko the bus. Nah, di sini karena kita tahu ini kalimatnya semua setara ya. Jadi di sini ada walk, di sini ada drove, di sini semua harus pakai verb 2. Oke. Di sini kalau bicycle berarti itu kata kerja pertamanya adalah ride, kata kerja keduanya adalah road ya. Dan di sini ada Yoko took the bus. Oke. Yang kedua, last night I had a good night's sleep. Nah, di sini saya tidur 9 jam gitu ya. Berarti di sini adalah slept. Nah, di sini ada tips untuk kalian kalau misalnya masih bingung dengan menentukan kata kerja yang mana yang harus digunakan. Pertama, kalau kalian tidak tahu, kalian lihat kalimat sebelum atau sesudahnya. Misalnya di sini drove-nya yang kosong, misalnya. Kalian lihat kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya pakai verb 2. Berarti kalau kalimatnya ini setara, kalian bisa memakai format yang sama. Berarti sama-sama past tense. Tips yang kedua, kalau kalian masih bingung, kalian
terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu baru kalian isikan yang sesuai dengan yang di bagian kosongnya ini ya, seperti yang saya lakukan tadi. Kemarin saya tidur enak gitu ya, saya blank 9 hours, berarti saya tidur selama 9 jam, contohnya segitu ya. Yang ketiga, and a beautiful dress to the wedding reception. Kalau di Indonesia kan berarti and blanks, sebuah dress yang sangat cantik pada resepsi pernikahan. Kalau di bahasa Indonesia berarti ini memakai ya. Memakai berarti verb 2-nya adalah wore ya. Tulisan saya semoga bisa terbaca di sini ya. Oke, yang keempat, it got so cold last night that the water in the pond. Jadi sangat dingin kemarin malam, sampai-sampai air di pond itu saya sampai lupa bahasa Indonesianya. Air di pond itu sampai membeku ya. Membeku, verb 2-nya adalah froze. Verb 3-nya adalah frozen. Yang kelima, Frank was really thirsty. Karena dia haus berarti dia meminum ya. Minum, verb 2-nya adalah drank. Yang nomor terakhir, Karen had to choose between a blue raincoat and a tan one. She finally, Karen itu harus memilih antara raincoat yang warnanya biru dan yang warnanya tan. Dia akhirnya memilih yang berwarna biru. Berarti di sini kata kerjanya adalah memilih ya. Memilih ini adalah verb 1-nya, verb 2-nya adalah choose ya. O-nya berkurang 1. Kalau verb 3 chosen. Oke. Nah, semoga masih bisa mengingat di sini verb 2 yang digunakan, yang regular dan yang irregular. Bagaimana caranya mengingat itu tidak ada tips yang khusus. Jadi kalian memang harus sering membaca, sering juga latihan atau sering mendengarkan, bisa juga di film. Jadi kalian ingat gitu bentuknya verb 2-nya apa. Kalau saya pribadi sih saya memang tidak menghafal, tapi kalau memang ada yang bisa menghafal silahkan dihafal ya. Kalau saya pribadi tidak menghafal itu. Oke. Yang selanjutnya ini membuat kalimat tanya. Yuk kita sama-sama bagaimana membuat kalimat tanya di sini. Oke, yang saya langsung ke nomor 2 ya. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Kalimat tanya diawali dengan did ya. Jadi ini adalah did Tom's plane arrive on time yesterday. Jadi seperti itu kalimat tanyanya ya. Ingat kata kerjanya pasti kembali ke bentuk pertama karena di sini sudah ada did. Ya, jawabannya adalah yes, it did. Kenapa it? Karena itu adalah pesawat ya, jadi pakai it. Yang terakhir ini adalah kalimat past tense biasa ya, jadi kalian ubah verb yang di dalam tanda kurung ini ke bentuk yang verb 2 ya, atau past formnya. It got in at 6:05 on the dot. Oke, yang nomor 3 ini kalimat tanya ya. Kalimat tanya berarti diawali dengan did, dilanjutkan dengan subjeknya, dan dilanjutkan dengan verb ya. Verbnya adalah verb yang pertama. Jadi did you go to class yesterday, itu adalah kalimat tanyanya. No, subjeknya adalah I ya. No, I did not. Oke, did not. Yang di sini ini adalah kalimat past tense biasa. I stayed. Ingat formatnya ya. Stayed hanya ditambah ed. I stayed home because I, ini karena ada negatif berarti kita pakai format did ya. Did
not atau didn't feel good. Oke, because I did not feel good. Yang nomor 4, oke, kalimat tanya diawali dengan did. Did Mark Twain write Tom Sawyer? Jawabannya adalah yes, he did. Karena ini adalah nama orang ya. He did jawabannya. Oke, yang terakhir, he also write. Ini write-nya akan berubah menjadi verb 2, yaitu wrote. Huckleberry Finn. Oke, selesai semuanya. Kita tadi latihan membuat kalimat tanya dan juga jawaban singkatnya, dan juga menambahkan kalimat past tense biasa di belakangnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah sampai di slide terakhir sepertinya untuk bagian simple past ya. Ini ada exercise yang bisa kalian kerjakan. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar kalau kalian ingin menjawab. Ada 3 soal di sini. Kalian harus menggunakan format verb yang benar dan cocok untuk ketiga kalimat ini. Oke. Bisa kalian tulis langsung kalimat yang benar dengan form of verb yang cocok untuk kalimat ini ya. Tentunya ini ditulis dalam bentuk past semua ya. Oke, ditulis semuanya dalam bentuk past, ada 3 nomor. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, gimana materi hari ini tentang simple past? Untuk materi lainnya tentang past tenses, link videonya ada di description box. Nah, di description box itu juga ada link beberapa website yang saya gunakan, contoh-contoh kalimatnya, materinya dalam video kali ini. Bisa kalian lihat semuanya ya di description box. Oke, tetap belajar ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!